Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah berapa mahasiswa yang hadir? Videonya diaktifkan ya, mahasiswa. Videonya diaktifkan. Tolong diaktifkan semua videonya. Ya, kita akan segera mulai ya kuliah perdana nih, kuliah perdana aspek hukum dalam pembangunan. Ya, Bu Anissa, kayaknya bisa kita mulai ya, Bu Anissa. PPT-nya udah tampil? Sudah, Pak. Silakan Bu Anissa. Mahasiswa bisa dengar audio saya? Bisa, Pak. Bisa ya, bagus ya. Kayaknya Bu Anissa belum on ya. Ya. Oke lah, sambil menunggu Bu Anissa nanti ya. Saya kira kita mulai dulu ya. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari ini kita adakan kuliah perdana, yaitu mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, ya, aspek hukum dalam pembangunan. Jadi kita akan melihat ya pembangunan itu apa-apa saja, tentu ya, karena kita adalah di Prodi ya, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Kita akan membahas aspek hukum tentang pembangunan bangunan teknik sipil. Jadi bangunan teknik sipil itu apa-apa saja, ya mulai dari gedung, ya nanti akan kita bahas ya, jembatannya, jalan raya, bangunan irigasi, ya, dan berbagai bangunan di teknik sipil ini. Nanti setiap perkuliahan saya akan ambil ya topik tertentu. Ya, seperti pada hari ini di kuliah perdana ini saya mengambil aspek hukumnya tentang bangunan gedung. Jadi hari ini kita akan membahas ya tentang bangunan gedung. Selesai kuliah diharapkan para mahasiswa dapat memahami tentang apa itu bangunan gedung, kemudian aspek hukum ya yang berkaitan dengan bangunan gedung, ya jenis-jenis bangunan gedung dan sebagainya. Nah, saya akan presentasi dulu ya sesuai dengan slide yang saya persiapkan. Kemudian di session kedua nanti dipandu oleh Bu Anissa, kita akan adakan session tanya jawab ya. Nah, kalau kita cerita aspek hukum, tentu itu ada berkaitan dengan seperangkat ya, undang-undangnya, kemudian peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek yang kita bahas. Undang-undang setelah adanya undang-undang dulu undang-undang gedung, ya kemudian setelah itu ada undang-undang cipta kerja,
ya, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu tentang bangunan itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 ya, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jadi bangunan gedung ini undang-undangnya sudah ada pada tahun 2002, yaitu nomor 28. Nah, dan sekarang pembahasannya oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021. Dan di akhir kuliah ini mahasiswa diminta ya mencari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan apa yang saya presentasikan hari ini. Ya, kita mulai bangunan gedung dulu. Jadi apa itu bangunan gedung? Yang menurut Undang-Undang Gedung ini, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebahagian atau seluruhnya berada di atas atau atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Jadi itu yang dimaksud dengan bangunan gedung. Ini saya juga sajikan di cover Undang-Undang nomor 28 ini tentang bangunan gedung. Di sebelah kanan ini ya saya sajikan. Bukunya tipis itu. Ya. Apabila kita cerita tentang berbagai jenis bangunan gedung, jenisnya apa saja bangunan gedung itu? Nah, di sini ada bangunan gedung cagar budaya. Ya, jadi yang dimaksud dengan bangunan gedung cagar budaya, yang selanjutnya disingkat dengan BGCB, adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, ya, ini ada nomor 11 tahun 2010, nampak di sebelah kanan bawah, ini cover dari undang-undangnya. Di dalam itu, ya, membahas tentang bangunan cagar budaya. Yang dimaksud dengan bangunan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam KBBI didefinisikan, cagar budaya hanya mencakup daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan kehidupan yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi di sebelah kanan atas ini ada contoh cagar budaya, ya bisa berupa candi. Ya, kalau di sini yang saya tampilkan Candi Prambanan, ya di Riau yang dekat dengan kita Candi Muara Takus, ya mungkin bangunan-bangunan istana, ya kayak di Siak Serindrapura dan berbagai bangunan cagar budaya lainnya. Jadi Candi Prambanan ini juga salah satu bentuk cagar budaya di Indonesia. Ini saya ambil lagi satu ya. Ini kalau yang mungkin mahasiswa yang dari Siak atau yang pernah ke Siak itu nampak ada bangunan tangsi Belanda, ya merupakan salah satu bangunan cagar budaya penting zaman kolonial Belanda di kawasan Siak, di kota Siak Serindrapura di Riau. Di sebelah kiri ini saya tampilkan cover juga ya, salinan ya cover, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Karena mencarinya nggak sulit, ya saya sih berharap kepada mahasiswa coba cari di Google, ya
Ini ada undang-undang, peraturan, ya, yang berkaitan dengan aspek hukum. Nah, dan itu akan dijadikan PR untuk hari ini. Ya. Kemudian selain cagar budaya, ini ada bangunan hijau. Ya, kita sedang tren sekarang ya dengan green building ini. Ya, bangunan hijau yang ramah lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan bangunan hijau yang selanjutnya disingkat dengan BGH adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber data lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Nah, BGH tadi atau green building, mungkin ketika kita mengartikan dalam bahasa Indonesia yang berupa bangunan hijau, arti yang sebenarnya green building tersebut yaitu sebuah konsep tentang merencanakan suatu bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Ya, saya garis bawahi, saya buat cetak tebal, ya, bahwa arti daripada green building tersebut adalah suatu bangunan yang ramah terhadap lingkungan atau merencanakan suatu bangunan yang ramah lingkungan. Ya, nampak ini ramah lingkungan, bukan hanya greennya aja ya, yang ada tumbuhan, tapi juga hemat energi, hemat air, ya, juga sumber-sumber data dan lain-lainnya. Jadi dikatakan ini sudah smart building ini. Jadi konsep serupa adalah natural building. Ya, natural, alami, alamiah, yang biasanya pada skala yang lebih kecil dan cenderung untuk berfokus pada penggunaan material-material yang digunakan, yaitu material-material yang tersedia secara lokal. Jadi konsep green building ini merupakan pemaksimalan fungsi bangunan dalam beberapa aspek, yaitu dalam melakukan suatu perencanaan bangunan seharusnya melakukan kajian AMDAL, ya, analisa dampak lingkungan, ya. Apakah dalam pengadaan bangunan tersebut dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, ataupun alam sekitarnya. Karena jika itu memberikan pengaruh yang cukup besar, maka bangunan tersebut sudah menyalahi konsep dasar dari green building. Jadi tujuan utama adalah merencanakan bangunan yang memiliki konsep green building adalah untuk meminimalkan dampak yang akan disebabkan dalam bangunan tersebut, baik itu selama pelaksanaan dan selama penggunaan. Perencanaan bangunan gedung yang tidak efisien dalam struktur juga memberikan efek buruk terhadap lingkungan, yaitu pemakaian bahan bangunan yang sangat banyak sehingga terjadi pemborosan. Kemudian di samping itu ada yang istilahnya gedung negara. Ya, kita ingin melihat gedung negara itu apa, atau bangunan gedung negara yang selanjutnya disingkat dengan BGN, ya, adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah yang diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapat dan belanja negara, ya, atau APBN. Jadi bangunan negara itu sumber dananya dari APBN, ya. Anggaran pendapat dan belanja daerah atau APBD dan atau perolehan lainnya yang sah. Jadi itu yang dimaksud dengan bangunan gedung negara. Jadi gedung negara dan bangunan adalah salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan dalam rangka untuk pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Kemudian di dalam bangunan ini, ya, kita akan melihat itu bangunan kan dari bangunan rendah sampai bangunan tinggi. Jadi ada suatu istilah, ya, yang dikatakan
ketinggian bangunan gedung. Apa sebenarnya ketinggian bangunan gedung dan diukur sampai area mananya ya daripada puncak gedung. Jadi kita akan melihat pertama istilahnya, kemudian kita akan melihat sesungguhnya ketinggian bangunan gedung itu seperti apa. Ketinggian bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan. Apabila sebenarnya apa sebenarnya ketinggian bangunan gedung itu? Ketinggian bangunan gedung dapat didefinisikan sebagai ketinggian maksimum yang diperolehkan bagi suatu bangunan untuk dibangun di atas suatu lahan atau tanah. Ketinggian bangunan sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam. Bangunan rendah, bangunan sedang, dan bangunan tinggi. Jadi ada 3 kelompok ya. Saya ulangi, bangunan rendah, bangunan sedang, dan bangunan tinggi. Seringkali kita mendengar adanya bangunan-bangunan tinggi yang menyalahi aturan membangun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melanggar peraturan yang satu ini, ketinggian bangunan. Ya. Biasanya hal ini dilakukan karena pemilik bangunan ingin menambah ruang dalam bangunannya agar lebih maksimal dengan cara menambah jumlah lantai dalam bangunan. Padahal memberikan batasan ketinggian bangunan untuk setiap bangunan tertentu bukan tanpa alasan. Di sebelah kanan ini ada foto bangunan ya, bangunan tinggi ya. Ini masa bangunan. Nampak ini dari yang tertinggi. Jadi masa bangunan sebagai batas atas ketinggian. Jadi masa bangunan berbeda dengan tinggi bangunan. Kalau kita lihat yang nomor 1 itu adalah masa bangunan. Yang nomor 2 ya, itu ada utilitasnya ya. Jadi ketinggian bangunan dapat ditentukan dari masa bangunan dan elemen utility. Misalnya penangkap petir dan lain-lain. Ini ada tambahan ketinggian. Jadi termasuk utilitasnya itu yang dikatakan ketinggian bangunan. Ya, ada tambahan utilitas di atas masa bangunan. Jadi yang masa bangunan itu adalah struktur bangunan itu sendiri. Ditambah lagi utilitasnya, maka dia menjadi ketinggian bangunan. Ini nampak nih bangunan-bangunan tinggi di dunia. Ya, kalau di dalam tabel ini masih ya, walaupun sekarang sudah ada yang lebih tinggi. Itu Burj Khalifa masih gedung tertinggi yang di nomor 1. Ini nomor 1 ini. Ya. Nomor 2 Taipei 101. Ya, nomor 3 Shanghai World Financial Center. Yang ketiga. Yang keempat The International Commerce Center. Ya, ini sampai yang ke-10 ya. Itu Empire State Building ini yang ke-10. Nah, ini ketinggiannya yang pertama ya itu Burj Khalifa itu bisa mencapai 828 ya, meter, tinggi sekali ini ya. Ini ada ketinggiannya. Ini bangunan nampak dari ketinggian. Jadi atas ketinggian gedung pencakar langit. Ya, apa saja alasannya? Mengapa ketinggian bangunan harus dibatasi? Ada apa? Nah, dan apa pertimbangannya? Di sini ada beberapa pertimbangan yang menentukan dasar peraturan ketinggian bangunan. Coba berikut ini kita lihat yang pertama, pertimbangan jalur pesawat terbang. Daerah yang dekat dengan bandar udara atau airport memerlukan area terbuka yang bebas gangguan sebagai jalur naik dan turunnya pesawat. Hal ini akan berpengaruh pada peraturan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara tersebut. Area yang dilewati oleh jalur pesawat terbang sudah pasti akan memiliki aturan ketinggian bangunan yang terbatas demi keamanan bangunan maupun kelancaran aktivitas dalam bandar udara. Jika Anda
adalah pemilik bangunan di sekitar bandar udara, tentu Anda tidak ingin bukan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terhadap bangunan Anda. Ya, ini nampak tentu ketinggian harus dibatasi ini ketika mau landing ya pesawat ini. Ya, kalau bangunan tinggi akan sangat terganggu. Maka itu salah satu penyebab ya kenapa harus dibatasi, yaitu pertimbangan jalur pesawat terbang. Yang kedua, pertimbangan terhadap flow area ratio atau FAR. Flow area ratio adalah koefisien lantai bangunan atau KLB. KLB merupakan angka perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan dengan luas bangunan atau lahan. Apa hubungannya dengan ketinggian bangunan? Hal ini berkaitan dengan luas keseluruhan lantai yang diperbolehkan untuk dibangun. Apabila luas area tersebut, lantai bangunan telah mencapai batas yang diperbolehkan, maka jumlah lantai bangunan tidak boleh ditambah, sehingga ketinggian bangunan pun hanya sebatas itu saja. Lalu, bagaimana dengan ketinggian lantai ke lantainya atau floor to floor? Untuk tinggi lantai ke lantai tergantung dari jenis bangunan, berkisar antara 3 sampai 3,75 meter, dengan maksimum ketinggian sebesar 5 meter. Sementara itu, untuk ketinggian lantai dasar ke lantai 2, tinggi maksimum yang diperbolehkan adalah 10 meter. Biasanya, antara lantai dasar dan lantai 2, terdapat lantai mezanin. Ya. Lantai mezanin ini merupakan lantai perantara yang biasanya berada di antara lantai-lantai utama sebuah bangunan. Lantai mezanin tidak akan dihitung sebagai lantai penuh apabila luas lantai kurang dari 50%-nya. Di sebelah kanan ini ada gambar, ya. Ini pemberian nama. Ini yang versi Amerika Serikat, US, ya. Ini ada UK-nya ini ya. Biasa di Eropa ini. Jadi ini Amerika dan Eropa ada pemberian nama yang berbeda. Yang lantai dasar sama-sama basement. Ya, ini basement lower ground ini. Ini basement lower ground. Kemudian ini ada ground floor. Ini first floor atau lantai 1. Di sini masih ground floor. Ya, yang UK, yang US ini upper ground. Ini upper ground juga. Di US ini second floor. Ini sudah first floor di UK. Yang rooftop ya, yang di puncak itu rooftop sama-sama rooftop. Jadi perbedaan penamaan lantai di Eropa dan di Amerika. Yang ketiga, ya, pertimbangan terhadap bahaya kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, kondisi bangunan yang tidak terlalu tinggi akan memudahkan proses pemadaman api. Hal ini sesuai dengan petunjuk perencanaan struktur bangunan yang dikeluarkan oleh DPU tahun 1987 tentang pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung. Peraturan ini menentukan batas ketinggian maksimum bangunan dan batas maksimum luas lantai yang dipergunakan. Dalam hal ini, untuk bangunan tertentu seperti halnya pertokoan dan fasilitas umum, ketinggian maksimum diizinkan 28 meter atau sekitar 5 sampai 6 lantai. Jadi kalau sudah tahu alasannya, ya, bagaimana jika batas ketinggian bangunan itu dilanggar, sama halnya dengan melanggar peraturan bangunan lainnya. Tentu akan ada sanksi yang diberikan kepada pemilik bangunan. Sanksi tersebut dapat berupa penarikan izin bangunan, denda, hingga adanya pembongkaran bangunan. Tentu saja Anda pasti tidak ingin, bukan, mendapatkan sanksi seperti itu. Ya, jadi ini kalau tidak ikuti aturan-aturan yang ada atau aspek hukum yang ada, tentu akan mendapatkan sanksi. Kemudian ada istilah, ya, kita masih cerita masalah gedung.
ada istilah koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KDB. Adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar ya, bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. KDB atau KLB diperlukan untuk apa? Nah, ini diperlukan untuk mengatur pencahayaan dan penghawaan alami. Berikutnya untuk menjaga tetap berlangsungnya peresapan air ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menciptakan keserasian tatanan massa dan ruang terbuka suatu lingkungan. KDB ditandai dengan persentase. Misalnya sebuah kawasan dengan KDB 60%. Maka luas bangunan tidak boleh lebih dari 60% terhadap luas lahan. Berarti luas lahannya 40%, bangunannya 60%, karena koefisien dasar bangunan. Ya. Sebagai contoh, ini ada contohnya, jika kamu memiliki lahan seluas 1000 meter persegi, maka properti kamu hanya dapat dibangun di atas lahan 600 meter persegi saja. Sisa luasnya lebih sekitar 400 meter persegi, ya tersebut harus dijadikan ruang terbuka hijau atau RTH. Ini nampak koefisien bangunan adalah luas di dasar bangunan, ya ini ya. Yang lainnya RTH-nya, ya ini RTH-nya. Ya. Nah, tadi udah ada contoh menghitung ya koefisien dasar bangunan. Kemudian ada koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas bangunan ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan, penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. Tujuan diterapkan peraturan KDH ini adalah mengatur luas ruangan yang ada di alam terbuka agar tidak menghambat aliran resapan air ke dalam tanah, sehingga pepohonan atau tanaman yang ada di sekitar bangunan tidak mengalami kekeringan, kemudian mati. Dengan penerapan aturan KDH ini dimaksudkan agar tanaman tetap bisa hidup dengan subur, sehingga kota tidak mengalami pencemaran udara dan tetap memiliki sirkulasi udara yang memadai. Dalam Peraturan Menteri Nomor 29 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, mengharuskan minimal ada 10% KDH dari seluruh luas bangunan tersebut. Jadi itu, sampai di slide ini, saya akan mengulang lagi bahwa terhadap bangunan gedung, kita akan melihat berbagai aspek hukumnya ya terhadap bangunan gedung ya yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi aspek hukum dari undang-undangnya, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri yang kayak di slide ini, ada peraturan menteri PU nomor 29 ya. Jadi aspek hukumnya mengatur tentang apa. Jadi itu merupakan tadi yang dikatakan PR-nya, aspek hukumnya apa, dan mengatur tentang apa aspek hukumnya. Mungkin kita harus menguasai juga ya, apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi. Kalau dia mengatur tentang KDH, tentu kita harus memahami koefisien daerah hijau itu apa. Baru kita bisa memahami pengaturan aspek hukumnya. KDH-nya mesti berapa persen. Ya, itu ada yang dikatakan mesti ada minimal 10% KDH dari seluruh luas bangunan. Ya, supaya kita bisa memahami ya secara menyeluruh ya, dan lebih bisa kita menguasai dan memahaminya aspek hukum yang berpengaruh terhadap bangunan gedung tersebut. Kemudian koefisien tapak basement yang selanjutnya disingkat dengan KTB,
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement terhadap luas lahan, perpetakan, atau daerah perencanaan sesuai dengan KRK. Dengan memberikan batasan terhadap beberapa atau seberapa besar luas basement, diharapkan para developer juga mempertimbangkan luas sebuah basement bangunan sebelum dia buat. Hal ini tentu meminimalisir adanya bencana serta unsur estetika yang pas antara gedung utama dengan lantai basement. Apa itu koefisien basement atau KTB? Coba sebelah kanan ada poin-poinnya. Ya, di sini dikatakan bahwa koefisien tapak bangunan atau KTB adalah persentase perbandingan antara luas tapak basement dengan luas lahan atau luas tanah. Sekali lagi, KTB adalah perbandingan luas tapak basement ya atau luas lantai basement dengan luas lantai atau luas dengan luas lahan atau luas tanah. Nah, kita di slide ini akan melihat ya, sekarang IMB sudah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, IMB sudah ditiadakan dan diganti dengan PBG, dan pengurusan PBG sudah melalui suatu sistem informasi manajemen bangunan gedung. Jadi kita lihat ya yang disingkat dengan SIMBG. SIMBG itu apa? Ya, sistem informasi manajemen bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, sertifikat layak fungsi, SBKBG, tadi sudah kita bahas, RTB, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. SIMBG ya, adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan tadi udah ya, PBG, SLF, SBKBG, RTB ya. Kemudian PBG atau persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan atau membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Jadi ini adalah ya suatu persetujuan bangunan gedung yang menggantikan IMB, izin mendirikan bangunan. Ketika hendak mendirikan sebuah bangunan, kini tidak perlu lagi membuat IMB atau izin mendirikan bangunan. Karena Presiden Joko Widodo secara resmi telah menggantinya dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung yang diklaim lebih sederhana. Aturan mengenai PBG atau aspek hukumnya ya tertuang di dalam peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan pasal 24 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian saya juga memperkenalkan di sini sertifikat layak fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menyatakan kelayak fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. SLF memiliki masa berlaku 5 tahun untuk bangunan tertentu dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. Jadi kalau bangunan tempat tinggal, SLF-nya panjang ya, berlakunya SLF sampai 20 tahun. Sedangkan bangunan tertentu lainnya hanya sekitar 5 tahun. SLF berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan. Sebelum masa berlaku,
sertifikat layak fungsi habis, pemilik bangunan harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen lampiran. Kepengurusan perpanjangan SLF paling lama 60 hari semenjak SLF dinyatakan telah habis masa aktifnya. Jadi sementara itu pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung dapat dilakukan oleh penyedia jasa, pengawas, manajemen konstruksi atau MK untuk bangunan gedung baru, ya. MK dan pengawas mengeluarkan laporan pengawasan konstruksi yang memastikan bahwa bangunan gedung baru telah selesai konstruksinya serta dibangun sesuai dengan standar dan perencanaan. Penyedia jasa pengkaji teknis untuk bangunan gedung existing. Jadi kalau bangunan existing itu akan dikaji ya oleh penyedia jasa pengkaji teknis. Kemudian ada istilah SBKBG atau surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan SBKBG adalah surat tanda bukti atas hak status kepemilikan bangunan gedung. Dokumen SBKBG mengatur informasi mengenai 1. Kepemilikan atas bangunan gedung atau bahagian bangunan gedung, 2. Alamat bangunan gedung, 3. Status hak atas tanah, 4. Nomor persetujuan bangunan gedung atau PBG. Yang berikutnya nomor SLF ya atau nomor perpanjangan SLF. Ini di sebelah kanan saya sajikan salah satu contoh sertifikat kepemilikan bangunan gedung ya, covernya nampak di sebelah kanan. Kemudian rencana teknis pembongkaran bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun bangunan gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar, rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebahagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pembongkaran bangunan gedung adalah tindakan merusak struktur yang sudah ada dalam rangka untuk membuat ruang untuk konstruksi baru. Pembongkaran bangunan disimpulkan sebagai tindakan menghancurkan struktur dengan atap atau dinding. Alasan dilakukannya pembongkaran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung ya adalah bangunan gedung yang tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya, dan atau bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung. Itu bisa dibongkar. Ini masuk kategori bangunan yang bisa dibongkar menurut undang-undang. Nah, ya. Jadi dari kuliah kita tadi, ya, yang telah saya sampaikan, ini ada PR buat mahasiswanya, cari undang-undang atau peraturan, atau yang saya katakan aspek hukum yang berkaitan, atau sebagai dasar dari yang ada dalam PPT video kuliah hari ini. Jadi jelaskan korelasinya, ya minimal 5 halaman ya, dikumpul paling lambat sebelum kuliah berikutnya. Jadi kalau selesai 2 hari, ya kumpul 2 hari. Yang paling lambat itu sebelum kuliah berikutnya. Dan di akhir kuliah ini, di akhir presentasi, ya kita masih ada tanya jawab nanti ya. Di akhir presentasi, saya kutip ini, kata-kata
motivasi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Ya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.